Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek untuk kelas 11 ya. Karena kita sudah sampai di unit 2 tentang apresiasi karya seni rupa. Jadi pada unit ini kita sampai di proyek pembuatan jurnal visual dengan tema apresiasi karya seni rupa. Ada 6 poin yang akan menjadi objek pembuatan jurnal visual kalian. Untuk pembuatan jurnal visual kali ini sedikit berbeda dengan tugas-tugas yang lain, di mana seluruh tugas dikerjakan di lembar kerja atau kertas gambar A4. Sedangkan pada jurnal visual kali ini dikerjakan di kertas A3. Jadi sedikit lebih besar karena memang poin materi yang akan kalian buat sedikit lebih banyak ya. Nah, poin yang pertama adalah tentang seni rupa di sekitar kalian. Dua dimensi ya. Ini seni rupa dua dimensi yang berada di sekitar kalian. Nah, di sini kalian wajib mengambil gambar diri kalian atau berfoto dengan karya seni rupa, ingat, dua dimensi yang sudah dipublikasikan. Boleh itu dipajang, dipamerkan ataupun ditempelkan di dinding atau ditempelkan di mading. Mudahnya seperti itu. Nah, kalian silakan berfoto atau mengambil gambar dengan karya seni rupa dua dimensi tersebut. Ya. Sementara tidak saya perbolehkan kalian mengambil gambar dengan karya yang ada di lingkungan sekolah. Walaupun ini lingkungan kalian ya, tapi lingkungan di sini adalah lingkungan di rumah ataupun di luar rumah. Terserah kalian mau ngambil di mana. Boleh di rumah sendiri kalau ada karya seni rupa yang tergantung ataupun tertempel, atau di mall mungkin, atau di galeri pameran, silakan, saya bebaskan ya. Itu hanya satu saja, satu karya seni rupa dua dimensi di mana kalian berfoto di depan karya seni rupa. Itu sebagai bukti bahwa kalian telah melakukan apresiasi pada karya seni rupa. Tuh. Nah, yang kedua adalah tentang pengertian karya seni. Pengertian apresiasi. Pada pengertian apresiasi ini silahkan kalian mencari dua definisi apresiasi yang telah dikemukakan para ahli. Jangan lupa nama ahlinya siapa dan sumbernya dari mana. Itu wajib kalian tulis, serta kalian wajib membuat kesimpulan sendiri tentang definisi apresiasi. Jadi kalian membuat kesimpulan bahwa apresiasi adalah, nah, menurut pendapat kalian sendiri. Pendapat boleh sesuai dengan yang diutarakan para ahli, boleh juga bertentangan, silahkan, asal kalian bisa dipertanggungjawabkan ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah komponen karya seni rupa. Nah, komponen karya seni rupa, kita flashback sedikit ke kelas 10 bahwa karya seni rupa itu apabila kita identifikasi lebih lanjut itu kita menjumpai tiga hal ya. Yang pertama adalah yang kasat mata. Yang kasat mata berarti yang bisa kita lihat, karena ini karya seni rupa berarti apa yang bisa kita lihat dan juga apa yang bisa kita sentuh atau bisa kita raba. Nah, yang pertama adalah elemen visual itu tadi ya. Elemen visual itu meliputi titik, garis, bidang, warna dan lain sebagainya. Pada materi ini kalian tidak perlu jelaskan titik itu apa, garis itu apa, bidang itu apa, tidak perlu. Cukup kalian jelaskan saja apa saja elemen visual pada karya seni rupa dua dimensi. Tetapi berikan juga contohnya atau visualisasinya ya. Tuh. Kemudian yang kedua tentang komponen karya seni rupa adalah prinsip komposisi. Jadi ada unsur-unsur karya seni rupa itu pasti ketika penyusunannya agar estetik pasti memenuhi yang namanya prinsip-prinsip komposisi. Nah, prinsip komposisi ini ada banyak sekali teorinya di internet, kalau kalian googling ya, itu banyak sekali, ada 12, 15 ya, mulai dari aksentuasi, ada keseimbangan, irama, dinamika dan lain sebagainya. Nah, pada prinsip komposisi ini kalian cukup menjelaskan 5 saja ya, 5 saja prinsip komposisi yang ada di karya seni rupa. Silahkan kalian jelaskan hanya satu kalimat saja serta salah satu contoh gambar yang menerapkan prinsip komposisi tersebut. Contoh, kamu menjelaskan tentang prinsip irama. Prinsip irama adalah ini titik. Kemudian juga ada contohnya, satu aja ya, itu.
Kemudian yang ketiga adalah komponen yang tidak kasat mata, alias pesan yang ingin disampaikan atau latar belakang penciptaan. Jadi pada materi ini kalian silahkan presentasikan latar belakang penciptaan karya seni itu apa saja. Mulai dari apakah motif ekspresi atau motif ekonomi atau motif penyampaian informasi, silahkan kalian jelaskan ya. Kalian jelaskan. Itu adalah yang nomor 3. Sekarang yang nomor 4. Pada nomor 4, kalian mencari karya representasional dan juga non-representasional. Karya representasional itu adalah karya. Di sini kalian hanya mencari satu contoh gambar dari karya representasional dan non-representasional. Jadi ada dua. Yang pertama representasional, yang ketiga adalah non-representasional. Untuk yang representasional itu adalah karya seni rupa dua dimensi yang secara kasat mata bisa kita lihat objeknya itu apa, bisa kita identifikasi apakah itu pohon, apakah itu buah, apakah itu pemandangan secara kasat mata. Sedangkan biasanya itu alirannya, kalau di seni lukis ada aliran naturalisme, ada realisme, kemudian ada sedikit tentang ini ya, impresionisme. Itu bisa ditangkap oleh kasat mata bahwa ini objeknya ini. Sedangkan kalau non representasional itu tidak bisa langsung ditangkap secara langsung ya. Oh ini objeknya ini, itu tidak bisa karena dia membutuhkan interpretasi yang mendalam. Jadi seperti lukisan abstrak gitu ya. Kan kita pasti bertanya-tanya ketika melihat lukisan abstrak. Ini maksudnya apa kan gitu ya. Nah, itu membutuhkan pengalaman estetika juga, membutuhkan pengetahuan seni juga. Nah, itu. Jadi kalian cari salah satu non representasional dan representasional. Satu saja. Nah, karya satu saja tadi cari apa? Contohnya satu gambar dan juga deskripsi singkat. Deskripsi singkat itu meliputi judulnya kalau ada, lukisan apa, kemudian penciptanya siapa, perupanya siapa, dan juga objeknya itu apa yang ada di dalam situ, di dalam karya seni itu. Kemudian yang kelima adalah kalian mulai mencari referensi lagi, yaitu tentang apresiasi empatik dan apresiasi estetik dan kritik. Jadi ada 3 teknik ya. Ada 3 teknik apresiasi. Yang pertama adalah apresiasi empatik, estetik, dan kritis. Silahkan kalian cari definisinya apa, referensinya apa. Kemudian yang terakhir, yang terakhir kalian membuat karya tulis ya, singkat saja, yaitu tentang apresiasi karya seni rupa non representasional. Jadi karya seni rupa non representasional yang sudah kalian cari di poin nomor 4 itu kalian analisa, kemudian kalian tuliskan juga apresiasinya sesuai dengan teknik yang ada di nomor 5. Jadi di nomor 5 itu kan kalian menjelaskan nih apresiasi itu apa. Nah, kemudian baru yang di nomor 5 ya, di nomor 6 kalian menulis hasil apresiasinya sesuai dengan teori yang ada di nomor 5. Tekniknya ya, seperti itu. Objek yang diapresiasi yang mana? Yang ada di nomor 4, yaitu non representasional. Saya kira cukup ya untuk kelas 11. Jadi silahkan kalian cari. Ini pengerjaannya sekitar 3 minggu ya. Jadi minggu ini itu adalah kalian mencari konsepnya, mencari referensinya, mencari literasinya. Kemudian nanti di sekolah kalian mulai dan juga mencari aset atau elemen visual untuk jurnal visual kalian. Boleh print out ataupun kalian boleh manual, kalian bikin sendiri. Nah, nanti ketika di sekolah silahkan kalian mulai menyusun elemen-elemen itu tadi menjadi sebuah karya. Untuk kelas 11 saya ingatkan sekali lagi bahwa kalian sudah tidak lagi saya izinkan kalian keluar ke Kopsis untuk ngeprint aset atau elemen, karena itu memperlihatkan kalau kalian belum siap betul pada proyek kali ini. Jadi siapkan terlebih dahulu ya. Nah, kemudian minggu berikutnya apabila kita masih ada waktu, kita gunakan untuk menyelesaikan lagi dan juga untuk merefleksi, mengevaluasi, dan juga mempresentasikan ya. Jadi setelah kalian berkreasi, baru kita mempresentasikan, kemudian kita mengapresiasi dan juga merefleksikan karya jurnal visual kalian tentang unit 2 apresiasi karya seni.
ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.